Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Cuman Samantha sama siapa tadi yang bangun ini? Udah tidur kayaknya semua. Kak, pengujian pH pakai pH meter yang kayak di lab? Iya, kayak yang di lab. Kak, ada dosen yang ngawas? Ada. Buat metilen. Nah, dosen ini kami nggak tahu juga nanti di mana. Nggak tahu lah, rezeki-rezekian. Rezeki kita dapat dosen, ya kan? Buat metilen bulu 0,8%, artinya gimana, Kak? Larutin dalam berapa mili, Kak? Yuk, yang lain. Yuk, jawab. Jawab, nah. Tuh, yang kayak dibilang Kak Gaby tuh. Di grup chat. Ya, Dek, kan di penonton dibilang metilen bluenya 0,8% B per P. Jadi perhatikan ya, B per P itu kan berat per volume. Berarti kayak yang dibilang Kak Gibi. Masukkannya. Nanti kan ada itu beda-beda, ada B per V, ada V per V. Jadi kalau dia dalam bentuk padat, ya dalam bentuk padat ya pakai gram per mili itu. Kayak yang dibilang Kak Gaby ya. Oke, yang kayak dibilang itu ya. Cara buat metilen bluenya. Terus soal selanjutnya. Tadi soalnya ditempel di pintu masuk atau di meja station, Kak. Kak Gaby pun bingung. Enggak, tapi yang pasti kayak osi-osi biasa lah. Ada sih seharusnya. Ada di meja. Nah, mungkin kalian hafal soal kan? Iyalah. Kemarin yang di OSC di atas lantai 3 depan pintu ada, di dalam juga ada. Apa itu ran dan syarat uji kebocoran gimana, Kak? Maksudnya syarat uji kebocoran, memulai kebocoran ampul gitu prosedurnya. Ini kebocoran apa ini dulu? Ampul, vial atau apa? Ampul atau salep? Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu sih? Ayo K2 aja, Kak. Lumayan. Kayaknya ini di skip aja nggak sih, Kak? Soalnya kan syarat uji kebocoran yang dua-duanya udah dibahas di atas tadi, Kak. Oke, udah kan? Emang salep udah ada kita bahas yang bocor? Belum sih, Kak. Tapi kalau untuk syaratnya udah, Kak. Kayak yang berapa tadi, 10 gitu-gitu. Dengar tuh sih aku itu. Itu soal apa coba yang ini? Itu perhitungan apa coba? Kalau yang ini tuh tadi yang uji itu kan, Kak. Tapi kalau misalnya yang tadi yang di bawah itu untuk kebocorannya, Kak, yang masih kertas saring itu kan, Kak. Iya, tapi beda ya. Syaratnya itu beda sama yang ini. Iya, Kak, beda. Kalau misalnya yang 10 baru nggak boleh, kalau misalnya ada yang bocor tambah 10 lagi gitu, Kak. Jadi 20. Nggak boleh. Iya,
Iya, yang itu ya syaratnya ya. Apa aja syaratnya, coba ulang? Pertama diuji 10 tubnya kan Kak. Kalau misalnya dia ada yang bocor, ditambah 10, jadi total 20. Tapi waktu kita udah uji 20 itu, kan nggak boleh ada yang lebih dari 1. Artinya apa? 10 lebih tambahan kita itu nggak boleh ada yang bocor. Kalau misalnya ada yang bocor, tambah lagi 10 lagi, jadi 30 gitu Kak. Iya, kalau misalnya nih, yang pertama udah bocor, berarti kita tambah 10, boleh nggak bocor lagi? Nggak boleh Kak, karena yang satu itu hitungannya yang dari awal itu. Oke, udah paham berarti ya. Nanti kalau misalnya 10-10-nya itu gak ada yang bocor satu pun, jelek yang kedua. Cara hitung pengujian isi minimum gimana Kak? Udah tadi ya, yang kayak di atas ya. Ya kan, udah tadi nih kan, yang nomor 23. Itu yang 10-nya dikeluarkan dulu atau tetap di dalam autocave-nya? Oke, selanjutnya syarat pengujian isi minimum gimana Kak? Jika tidak memenuhi syarat, apakah ditambah 20 top salep Kak? Isi minimum kan? Untuk isi minimum, Dek, iya, ditambah 20 salep ya, kalau salah satunya tidak memenuhi dari 10 tub pertama yang kita uji. Mirip sama uji kebocoran salep. Uji kebocoran salep juga kalau misalnya satu bocor, 20 lagi diuji. Jadi totalnya 30 yang diuji. Izin man yang tadi bukan tambah 20 tapi tetap 10, cuman jadinya 20. Boleh kalian lihat ya, Dek, di uji kebocoran salep kayak mana. Seingat kakak itu 20 yang ditambah. Jadi totalnya 30. Iya, 20 yang ditambah. Oh, bandel kok ya, Jess. Tadi aku bilang kayak gitu, kakaknya udah bilang benar. Iya, jam tinggi soalnya kan. Berarti Kak, kalau misalnya kita pertama kali uji 10, baru ditambah 20 Kak, bukan ditambah 10. Enggak, 20 langsung. Pertama kita uji 10. Bocor 1. Kita tambah 20. Jadi totalnya itu 30. Pengujian kedua itu total salapnya itu 30. Coba kalian baca di penuntun kalian lagi. Jadi pengujian pertama dia itu 10. Kalau dia nggak ada yang bocor, udah selesai. Kalau ada dia satu yang bocor, kita tambah dia 20. Jadi total salep pada pengujian kedua itu ada 30 salep. Nah, di pengujian kedua itu pun nggak boleh lagi ada yang bocor, karena satu udah bocor. Gitu. Ada itu di buku penuntun kalian.
Oke Kak, ini langsung di next saja atau gimana Kak? Boleh, tergantung kalian. Kita next. Next saja Kak. Kayak soal masuk eval saja atau formalitas juga formulasi juga masuk Kak. Gak tahu. Kayak dibilang Kak Gaby, kami pun bingung. Pelajari aja lah dek. Intinya pelajari Hal-hal semua. kecil yang sederhana, jangan dilupakan. Prosedurnya, suhunya, pokoknya yang saling berkaitan lah dia, nggak bisa ditinggalkan satu sama lain. Semua Nah itu, Kak Gaby pun bingung. Lanjut ya. Perhitungan tonisitas. Udah tadi kan tonisitas. Oke, lanjut. Kak, untuk menguji minimum tadi, apakah perlu kita lakukan kedua syaratnya, Kak? Kalau satu aja kita pilih yang mana, Kak? Dua-dua ya. Itu syaratnya dua-dua. Gampang kan syaratnya. Syarat pertama, bobot bersihnya itu harus sama dengan etiket. Yang satu lagi, tiap tub nggak boleh ada yang kurang dari 90%. Tadi udah dikasih tahu caranya, tinggal 3,5 gram kali 90% berapa. Lihatlah itu ada nggak yang kurang dari situ. Kalau ada yang kurang berarti nggak memenuhi. Oke. Paham, Dek? Ada lagi yang bingung, yang mau ditanya? Kak, mau nanya, Kak. Ya. Kan tadi uji kebocoran ya, Kak. Kalau nggak salah itu kan tadi diuji 10. Berarti misalnya satu tadi kan udah bocor. Nah, yang satu itu berarti udah kita singkirkan kan, Kak, biar mau uji 20 tub lagi. Tetap. Untuk uji kebocoran salep, Dek, yang satu itu masih termasuk yang 30 tub yang dilihat ya, Dek. Jadi kalau misalnya ada satu nih yang bocor salepnya, terus kita uji 20 lagi, berarti yang 20 lagi itu harus sama sekali nggak ada yang bocor. Jadi dari 30 salep yang diuji, hanya Cuma satu yang aja yang bocor. boleh bocor, baru memenuhi syarat. Karena dia kan masih dalam perhitungan satu batch. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi, Dek, yang mau ditanya? Yang masih kurang paham? Paham semua? Berarti OSCE-nya harus bagus. Ada lagi? Udahlah, Kak. Mau tidur juga, Kak. Udah, Kak. Diperhatikan nanti ininya, apa yang ada di situ. Yang di meja kerja kalian itu diperhatikan.
Karena sikap dan perilaku juga masuk penilaian. Kayak mana yang diajarkan steril, kayak gitulah dibuat. Baik. Apa yang kita pakai, apa yang pertama kita lakukan, apa yang terakhir kita lakukan. Membersihkan meja dibagi jadi 3 bagian. Kotor, kerja, bersih. Ada lagi? Mau tanya paham semua? Dalam nama Tuhan Yesus, paham. Paham. Kamu yang kasih tinggal, Suhu, misalnya kalau misalnya apa, Kak? Udah nih. bahan-bahannya apa-apa aja gitu. Mati jaringanku. Mati jaringanku. Kan apa? Bersih-bersih. Kita akhiri dengan bersih-bersih. Kak, isinya Kak. Mm-mm. PD-nya itu nanti kayak dianggap dipakai atau ada nanti kertasnya harus dipegang atau kayak mana Kak? Oh, APD-nya itu nanti cuman formalitas saja. Tapi yang kalian masuk steril itu udah pakai semuanya. Iya. Cuma itu nanti formalitas kayak kami pun mungkin nanti kami taruh lah di situ entah gambar gitu. Atau entah kalau ada gambar itulah kalian napahi. Kalau nggak ada gambar ya pura-pura lah pakai kan gitu. Tapi udah kalian pakai. Oh. Formalitas saja, saudara. Maksudnya Kak, memasuki ruangan itu kayak seakan kami memakai APD gitu Kak. Kalian istilahnya gini, kalian masuk ke ruangan steril itu kan udah pakai APD lengkap, head cap, semuanya kan? Iya Kak. Nah, tapi ecek-eceknya kalian itu pas di meja kerja itu kalian pakai lagi apa yang kalian pakai. Misalnya kalian peganglah kepala kalian, kalau kalian pegang kepala kalian berarti kalian pakai head cap. Walaupun kalian udah pakai head cap, kalian pegang tangan kalian berarti kalian kayak udah pakai handscoon. Walaupun kalian udah pakai handscoon. Kalau misalnya nggak ada di situ tandanya, kalian OSC biasanya kayak mana? Ada nggak di situ dibuat tandanya? Misalnya gambar sarung tangan atau apa kayak gitu. Kalau ada itulah kalian pegang. Kayak pencetkan aja. Kalau nggak ada ya kalian praktekkan lah. Pura-pura pegangilah situ. Kepala kalian, tangan. Yang penting pandai-pandai dek mengingat waktu. Karena kan OSC ini nggak terasa kan OSC ini. 10 menit kita nunggu orang lama kita rasa OSC ini kayak 1 menit jadinya. Kayak jangan kebanyakan bengong. Kalau kebanyakan bengong yang seharusnya kalian bisa kalian kerjakan nggak kalian kerjakan. Jangan juga mudah terkecoh. Ada lagi yang mau ditanya? Atau dari asisten lain ada yang mau ditambahkan? Semangat. Gak ngantuk orang ini, gak dienam sini. Udah lah ya, kita siapkan. Jadi kayaknya udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan kan